Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, para petani peternak, terkhusus petani peternak sapi yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sosialisasi salah satu kegiatan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2021. Namun sebelumnya saya mengingatkan dan mengajak kita semua untuk selalu menggunakan masker atau memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak dan menjauhkan diri dari kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan COVID-19, agar kita semua boleh terhindar dari penyakit pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, petani peternak sapi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang saya maksudkan dengan kegiatan tersebut adalah kegiatan kontes ternak sapi tingkat Kabupaten Timur Tengah Selatan yang akan kami laksanakan pada tahun 2021. Kegiatan kontes ternak sapi ini memang sebenarnya sudah dilakukan setiap tahun pada beberapa tahun terakhir ini. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi, penghargaan, motivasi, dan semangat kepada Bapak Ibu para peternak yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang selama ini telah berupaya untuk memelihara ternak sapi, mengharumkan nama Kabupaten Timur Tengah Selatan baik di daerah kita maupun di luar daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, sehingga daerah kita disebut sebagai daerah penghasil ternak potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan ini, kita juga ingin mempromosikan produk unggulan daerah kita. Sekaligus di sana akan terjadi transaksi dan interaksi bisnis antar berbagai pihak terkait yang tentunya pada gilirannya dapat mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas ternak di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan yang lebih penting lagi adalah mendorong petani peternak kita untuk menyediakan bibit ternak sapi lokal yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar yang selama ini belum kita penuhi secara baik. Bapak Ibu peternak yang saya kasihi, kegiatan kontes ternak sapi tahun 2021 ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2021. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya para petani peternak sapi, agar ikut berpartisipasi aktif di dalam kegiatan perlombaan ini, sehingga kegiatan perlombaan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan demikian pada gilirannya akan meningkatkan produksi dan produktivitas ternak. Ada 6 kategori atau kelas yang akan kita perlombakan, yaitu yang pertama adalah induk sapi Bali. Ya, jadi kelas induk sapi Bali. Yang kedua adalah calon induk sapi Bali. Yang ketiga adalah pejantan sapi Bali. Yang keempat adalah penggemukan sapi Bali. Yang kelima adalah cross silang IB jantan. Dan yang keenam adalah super silang IB jantan. Untuk teknis penilaian kita membagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama adalah penilaian secara kualitatif. Yang kedua adalah penilaian secara kuantitatif. Dan yang ketiga adalah penilaian secara teknis. Penilaian secara kualitatif lebih kepada bagaimana kita mendapatkan keturunan yang baik untuk bibit, ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita mendapatkan keturunan yang baik untuk bibit. Memiliki daya reproduksi yang baik dan tentunya memiliki sifat khas ekonomis sapi Bali. Nah, ini sangat penting sekali dalam kegiatan perlombaan ini. Nah, untuk mendapatkan syarat kualitatif ini, yang kita lakukan adalah melakukan pengukuran, melakukan penilaian, dan pengamatan pada ternak secara langsung, yang meliputi umur, kecacatan alat reproduksi, berat badan, dan bangsa sapi. Untuk pejantan sapi Bali, kita butuhkan sapi pejantan dengan umur 2-3 tahun. Untuk bibit betina sapi Bali, kita butuhkan umur 1,5 sampai dengan 2 tahun. Untuk induk sapi Bali, kita butuhkan yang umur 2,5 sampai 4 tahun atau minimal 1 kali beranak. Memiliki silsilah untuk menghasilkan bibit yang bebas dari cacat alat kelamin, cacat alat reproduksi, cacat fisik, dan penyakit menular. Yang keempat adalah penggemukan sapi Bali. Yang kita butuhkan adalah umur 3-5 tahun dengan berat badan di atas atau sama dengan 350 kg. Ya, jadi kita harapkan berat di atas 350 kg untuk penggemukan sapi Bali. Kemudian untuk cross silang jantan, yaitu sapi jantan hasil IB dengan umur 2-5 tahun dengan berat di atas atau sama dengan 400 kg. Tentunya dari hasil perkawinan silang antara sapi-sapi unggul, itu sapi Brangus, sapi Limousin, dengan induk sapi lokal kita itu sapi Bali. Dan yang keenam adalah super silang jantan, yaitu sapi hasil IB dengan umur 2-5 tahun dengan berat di atas 450 kg. Dari hasil perkawinan silang tentunya Brangus, Limousin, Simmental. Untuk penilaian secara kuantitatif dilakukan dengan menilai warna, bulu, tanduk, bentuk kepala, dan kekompakan badan. Ya, jadi dari sisi kuantitatif ada beberapa hal yang perlu kita nilai, yaitu yang pertama warna bulu, tanduk, bentuk kepala, dan kekompakan daripada badan dari ternak itu. Untuk yang bibit sapi jantan, warna bulunya itu harus hitam atau merah, kekuningan mengarah ke hitam. Ya. Lutut ke bawah berwarna putih, pantat putih berbentuk bulan sabit, dan ujung ekor hitam. Ya, jadi itu warna bulunya. Kemudian untuk tanduk harus tumbuh baik berwarna hitam. Sedangkan kepala dan badan itu berbentuk kepala leher lebar, leher kompak dan kuat, dada cukup dalam dan lebar. Nah, ini kriteria kuantitatif daripada bibit jantan, pejantan ya. Kemudian untuk bibit betina, yaitu warna bulunya harus merah, lutut ke bawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam, garis belut pada punggung. Ya, jadi perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu bahwa ada sapi betina atau ada sapi jantan yang ujung ekornya hitam. Lalu ada juga yang tidak memiliki garis belut. Nah, ini sangat penting diperhatikan oleh Bapak Ibu, para peternak, agar ciri ini bisa nampak pada sapi yang akan disertakan. Kemudian tanduk itu harus pendek kecil. Ya, ada sapi yang tanduknya panjang lalu melingkar. Nah, yang kita butuhkan adalah pendek kecil.
Lalu kemudian bentuk kepala panjang, halus dan sempit, leher ramping, belum pernah beranak. Nah ini kalau calon induk ini belum pernah beranak ya. Kemudian untuk induk Bali, warna bulu merah, lutut ke bawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam, garis belut pada punggung. Ya, tanduk sama ya, pendek kecil. Dan untuk kepala badannya, bentuk kepala panjang, halus dan sempit, leher ramping, minimal 1 kali beranak. Ya. Jadi untuk induk ini kita persyaratkan minimal 1 kali beranak. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tapi kita persyaratkan minimal 1 kali beranak. Dan ada sapi yang belum beranak tapi sudah berumur. Nah kalau dia belum beranak maka dia belum dikatakan induk. Yang berikut adalah penggemukan jantan. Kalau untuk penggemukan jantan, warna bulunya hitam atau merah ke kuning mengarah ke hitam. Lutut ke bawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam, garis belut pada punggung. Ya, jadi ujung ekor juga sangat penting. Kemudian tanduk tumbuh baik, tidak berwarna hitam dan kepala lebar. Ya. Kemudian yang berikut adalah leher kompak, kuat dan dalam serta lebar. Itu penggemukan. Sedangkan untuk rosilang jantan, yaitu warna memiliki sifat cross 80-70%. Jadi kalau misalnya dia berangus, kita kawinkan dengan sapi lokal, maka dia minimal sifat 87% berangus. Ya, 87% berangus dari darah berangus, limosin, simental atau jenis lainnya. Untuk tanduk mempunyai punuk, tidak bertanduk atau sudah dipotong. Ya, ini nanti menjadi ciri khas daripada jenis sapi unggul yang akan kita lihat. Kemudian untuk kepala dan badan itu paha besar mempunyai gelambir. Mulai dari rahang bawah sampai ke bagian ujung tulang dada bagian depan jangan terlalu berlipat. Ya, itu juga ya. Jangan terlalu berlipat. Kaki panjang dan tubuh kompak. Ya, jadi ada sapi yang berlipat ya, berlipat-lipat. Kita harapkan mulus ya. Ternak sapi di Grosilang ini adalah sapi yang harus mulus. Kemudian yang berikut adalah jantan kelas super. Itu kulit dan bulu berwarna hitam, coklat, putih, dan abu-abu. Ya, ini juga tergantung pada jenis dari hasil perkawinan ibu tadi. Apakah dengan limosin, berangus, ataupun dengan simental. Ini akan menunjukkan ciri khas daripada jenis sapi-sapi unggul yang dikawinkan dengan sapi induk lokal kita. Kemudian tanduk besar melengkung. Ya, ada tanduk, ada pula sapi yang tidak punya tanduk. Kemudian untuk kepala atau badan besar dan berat dengan tinggi badan di daerah gumba 110-120 cm. Kepala lebar, leher kompak dan kuat, tidak berpunuk, dada dalam dan lebar. Nah ini kelas super, ada beberapa persyaratan penting yang harus kita lihat. Untuk penilaian secara teknis dilakukan dengan menilai dan mengamati warna kulit dan bulu, kepala dan leher, dada dan punggung, paha dan kaki, pertumbuhan dan keharmonisan bentuk, tes untuk pejantan dan ambing untuk betina. Yang mempunyai nilai tertinggi adalah sapi yang mempunyai ciri khas sapi bibit, Bali bibit, secara kuantitatif dan kualitatif, serta tidak terdapat cacat atau ciri-ciri lain yang tidak menggambarkan ciri khas rumpun sapi Bali. Untuk masing-masing bagian tubuh yang penting akan diberikan skor yang lebih tinggi. Ya. Jadi ada skor-skor yang kita berikan kepada ternak yang kita nilai. Nah, untuk teknis pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama bahwa kami akan menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk surat menyurat kepada kepala resor maupun kepada camat. Bahkan kami juga akan menyampaikan informasi melalui media sosial. Dan tim akan dibantu oleh teman-teman petugas lapangan, baik itu kepala resort maupun tenaga-tenaga kita di lapangan, THL, TLL, untuk bisa mendapatkan
atau mendapatkan data dari Bapak Ibu para peternak kita di desa, sehingga melalui mereka kita bisa mendapatkan informasi mengenai jumlah dan nama yang akan diikutkan dalam lomba kontes ternak. Nah, setelah itu kita akan merekap dan kemudian tim akan mendatangi peternak untuk melakukan penilaian ternak sapi milik petani kita. Dan jika pada penilaian pertama, tahap pertama memenuhi kriteria, maka akan dilanjutkan dengan penilaian pada tahap kedua. Bagi para peternak yang ingin mengikuti kegiatan lomba ternak ini, bisa langsung mendaftar kepada teman-teman di lapangan, tenaga THL, TLL, kepala resor, tetapi juga bisa menghubungi kami ya di nomor 085 253 110 006 ya, atas nama Pak Mulyanta, dan nomor 081 237 360 425 yaitu Pak John Lopo. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan untuk menemui teman-teman di lapangan karena pandemi COVID-19 bisa langsung menghubungi kami dan mendaftarkan melalui nomor yang saya sampaikan tadi. Tim akan menetapkan pemenang lomba setelah melalui rapat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas. Setiap pemenang lomba kontes ternak akan diberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan piagam penghargaan. Ya, jadi ada uang pembinaan dan piagam penghargaan. Dan untuk jumlah kejuaraan, selain daripada kelas super itu ada 6 kelas. Ya, 6 kelas. Juara 1, juara 2 sampai harapan 3. Kecuali kelas super itu hanya 3 kejuaraan. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Karena itu Bapak Ibu sekalian mempunyai kesempatan yang sama, punya peluang yang sama untuk mengikuti kegiatan ini. Dan kami berharap bahwa kami tim teknis akan melakukan tugas secara baik, secara profesional. Bapak Ibu para peternak yang saya kasihi, dengan adanya informasi yang kami sampaikan ini, kami berharap kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi untuk memeriahkan lomba kontes ternak. Baik itu para peternak, pedagang ternak, pengusaha ternak, maupun pemerhati peternakan. Karena itu kita mempunyai tugas yang sama untuk dapat meningkatkan produksi dan produktivitas ternak sapi di daerah ini, yaitu Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tetapi kita juga berharap agar sapi bibit kita, ya, sapi bibit bakalan kita bisa tersedia dan bisa memenuhi kebutuhan akan masyarakat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian para peternak, di akhir daripada penyampaian saya ini, saya harapkan Bapak Ibu bisa menonton, share, like, bahkan subscribe, sehingga video ini bisa tersebar dan bisa kita diketahui oleh Bapak Ibu para peternak di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih.